Halo viewers, gimana kabar kalian? Nah, saya tetap berharap semua yang nonton ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang lagi berjuang menghadapi COVID-19, isolasi mandiri, ataupun lagi di rumah sakit, semoga penyakitnya cepat berakhir dalam artian sembuh dan bisa kembali beraktivitas secara normal. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kita sudah masuk PSBB Jilid 2. Apa yang saya sampaikan ini hanya pendapat pribadi. Tidak ada yang menghakimi ataupun tidak ada yang menyalahkan siapa-siapa. Nah, kenapa saya buat video ini? Sebenarnya video ini adalah sebagai tanggapan pribadi tentang fenomena yang terjadi di kita, terutama di Indonesia, tentang pandemi pastinya, terutama yang kita daerah Jakarta. Sedih sih ya. Kenapa? Karena serasa kayak PSBB yang pertama itu hanya berdampak negatif. Karena banyak terutama yang terdampak ekonominya. Banyak yang kehilangan pekerjaannya. Kasusnya waktu itu masih sangat sedikit. Nah, setelah itu ada yang namanya dibuka new normal dengan alasan untuk menyelamatkan ekonomi. Alasannya kalau menurut pandangan saya bisa diterima gitu. Tapi yang kita harus pikirkan adalah kesiapan new normal harusnya pada saat itu. Saya pernah beberapa kali di story saya menyatakan bahwa new normal yang kita lakukan adalah new normal yang saat tidak normal. Karena new normal itu adalah pada saat seharusnya new normal itu pada saat grafik kita menurun. Tapi kita masuk new normal pada saat grafik belum menunjukkan penurunan sama sekali. Impact-nya apa? Sebenarnya impact ini sangat mudah ditebak. Orang di luar non-kesehatan pun bisa menebak dengan matematis sebenarnya. Kenapa? Karena saat PSBB aja, kasus kita meningkat. Apalagi pada saat new normal. Dan new normal yang kita lakukan masih sangat banyak orang yang tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan. Seakan-akan kata new normal ini ya balik lagi ke normal dan bisa ngapain aja gitu. Dan banyak juga orang berpikir bahwa saya sudah memakai masker, berarti saya aman dan melupakan yang namanya jaga jarak. Kenapa saya bilang ini sedih? Karena apa? Karena gubernur kita ya DKI Jakarta itu istilahnya beliau mengatakan harus menarik rem darurat. Sekali lagi pernah juga ini pendapat saya waktu itu di story Instagram bahwa hati-hati terhadap kapasitas rumah sakit. Kalau kita masuk di normal yang tidak normal, harusnya kita persiapkan itu 3 sebenarnya. Ini pandangan saya dari public health. Yang pertama adalah tes yang sangat masif. Yang kedua adalah kapasitas untuk perawatan dan tenaga kesehatan itu harus benar-benar siap, diperbanyak dan masif. Karena memasuki new normal yang tidak normal akan terjadi lonjakan kasus yang luar biasa. Nah, yang ketiga adalah proses edukasi yang masif. Ada yang menarik sebenarnya dari proses edukasi. Kita tinggal di Indonesia yang masyarakat kita mulai dari golongan ekonomi dan sosial yang berbeda-beda dan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. So, seharusnya ya edukasi yang kita lakukan itu bukan edukasi yang hanya terpusat dan menggunakan satu pendekatan saja. Harus banyak pendekatan. Nah, ada satu hal sebenarnya yang ya bisa saya bilang mungkin cukup disayangkan sebenarnya pada saat proses edukasi. Contoh adalah kita ini mau menghadapi perang. Oke, kita ini dari awal, daripada saat kuman atau virus ini mau masuk di Indonesia dari Februari Maret, itu sampai dengan sekarang, ya masih banyak orang tidak tahu musuh kita itu siapa sebenarnya. Masih banyak orang kalau kita tanya random, tahu nggak COVID itu? Banyak yang belum tahu. Bagaimana kita bisa menghindari musuh kita? Bagaimana kita bisa melawan musuh kita? Kalau kita tidak tahu sifat dan karakter dari musuh kita.
kita pakai masker tapi kita nggak tahu musuh kita tuh bisa di mana sih, bisa di mana gitu. Dan lebih banyak mendengar dari orang, bukan proses edukasi yang masif gitu. Contoh lagi adalah proses edukasi masker. Kenapa saya bilang masker ini penting sekali? Karena kenapa? Banyak sampai sekarang orang beranggapan bahwa kok si itu udah pakai masker tapi tetap aja ya, kok bisa kena gitu. Tidak dibahas secara detail, tidak diedukasi secara detail ke masyarakat kita tentang masker yang efektif yang bisa digunakan pada saat kita keluar rumah. Semua orang beranggapan bahwa pakai masker saya sudah pasti aman. Jaga jarak, oke, saya aman. Tapi yang berbahaya di sini adalah masker, karena banyak orang yang pakai masker tapi tidak jaga jarak. Masker yang saya maksudkan adalah banyak sekali masker yang dijual di luar, tapi banyak yang juga tidak efektif untuk dipakai. Contoh ya, mohon maaf, contoh adalah masker scuba yang cuma satu lapis dan bisa dengan mudahnya cairan keluar masuk di masker ini. Ini masker bisa kita pakai sebenarnya, tapi bukan kita pakai untuk bertemu dengan banyak orang, apalagi dengan jarak yang berdekatan. Saran saya adalah masker yang dipakai itu terutama saat PSBB seperti ini. Edukasi pemakaian masker menurut saya belum maksimal gitu, karena masih banyak di luar sana yang masih berpikir bahwa ya masker itu sama aja. Padahal masker itu ada yang perlindungannya bahkan tidak bisa sama sekali terhadap virus, dan ada yang perlindungan maksimal terhadap virus. Kalau saya ditanya, pada saat kita berkumpul dengan orang banyak atau kita punya rencana yang memang harus kita berkumpul dengan orang banyak, even itu keluarga kita yang tidak serumah, ya, yang ingat, yang tidak serumah, dan itu kalaupun keluarga kita harus tetap pakai masker, paling tidak masker kain triplai yang waterproof atau perlindungan terhadap cairan, atau paling bagus adalah masker surgery gitu, atau masker bedah. Ingat, masker bedah, bukan face mask. Jadi di luar itu kalau kita beli toko online ada kan face mask, itu berbeda, itu hanya triplai tapi bukan level masker bedah. Nah, balik lagi ke PSBB yang kita lakukan sekarang. Ini kenapa saya bilang, kalau menurut pandangan saya sebenarnya kita masuk dalam fase yang cukup berbahaya. Kenapa saya bilang cukup berbahaya? Karena kalian bisa cari tahu sendiri kapasitas rumah sakit di luar sana. Bisa cari tahu sendiri apakah kapasitas rumah sakit kita ini masih bisa menanggung jika tiba-tiba worst case, seburuk-buruknya penyebaran virus ini sangat cepat. Kalian cari tahu sendiri. Saya nggak bilang bisa menanggung atau tidak, tapi kalian bisa coba aja telepon rumah sakit, nanya ruangannya. Mungkin kalian udah lihat tentang beberapa video Wisma Atlet yang sangat banyak cahayanya gitu. Banyak cahayanya itu bukan berarti enak ya, rame, tidak. Ramenya itu ya saya sedih juga gitu ngelihatnya, dan mobil ambulans antri ya dari puskesmas untuk membawa pasien-pasien yang harus dirawat di Wisma Atlet. So, buat teman-teman semuanya, ya, keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Tetap kita nggak boleh stres, tapi ini meningkatkan kewaspadaan kita. Ingat, kita harus disiplin, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini penting banget. Plus, jaga antibodi tubuh kita atau imunitas tubuh kita. Karena kenapa? Anggap 3 ini kita lalai. Kita masih punya antibodi yang bisa menangkal si virus ini masuk. Karena virus ini semakin banyak masuk akan semakin berbahaya. Tapi kalau antibodi kita semakin banyak menangkal virus ini, melawan virus ini dikit, nggak akan jadi masalah. Nah, buat yang menentukan kebijakan, harapan besar buat saya, kita bisa sama-sama, para penentu kebijakan ini bisa mengambil keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang tidak membingungkan masyarakat, mengambil keputusan yang membuat masyarakat trust atau percaya, mengambil keputusan yang bisa mengedukasi masyarakat bahwa kita harus bersama-sama melawan COVID-19 ini. Karena ini tidak bisa dilakukan sendiri, kita harus sama-sama untuk bekerja sama. Jadi tetap hati-hati, kita sedang tidak baik-baik saja, stay safe dan stay healthy.